aktivitasnya memang lebih banyak sebagai psikolog, sebagai entrepreneur gitu ya. Nah, ketika saya menjadi psikolog sebelumnya itu sudah banyak yang saya lakukan ya. Jadi semuanya insya Allah sudah saya lakukan. Pernah saya punya klien, ibu-ibu pernah dengar dulu ada pesawat Lion Air yang jatuh di Kerawang ya? Nah, ada ingat nggak? Ya, yang baru take off tiba-tiba jatuh di Kerawang yang dia tujuannya itu ke Sumatera, ke Pangkal Pinang. Nah, Iya, itu iya, semua Pak. semua penumpang itu syahid insya Allah. Ada korban, punya keluarga, kemudian anak. Nah, anak ini ternyata ada persoalan. Nah, itu ada 3 psikolog dari Lion Air itu udah nyerah, ya, nggak bisa menyelesaikan. Alhamdulillah berkat ada komunikasi dengan temannya si ibu, saya bisa bertemu dan saya coba konsultasi, saya ajak ngobrol ya dengan berbagai macam perjuangan, tapi alhamdulillah akhirnya itu anak sukses. Si anak ini nggak mau sekolah sebenarnya ibu, jadi sampai akhirnya homeschooling. Sekarang dia sukses menjadi seorang kalau kita katakan ya dalam tanda kutip adalah pemain saham gitu. Jadi dia ngutang-ngatik komputer aja. Dia ngutang-ngatik komputer, kemudian dia bisa mengetahui saham mana yang naik segala macam. Udah seperti itu. Nah, jadi itu. Ada lagi kasus lain yang unik itu adalah ketika ada seseorang yang bukan satu, malah ada beberapa yang saya sudah tangani, depresi. Depresinya itu sudah begitu berat sampai seperti kemasukan jin atau setan, matanya melotot, ngomong ngaco, mengatakan bahwa wah di situ, di situ, di situ, di situ. Pokoknya alamnya sudah alam dia sendiri. Nah, sudah dibawa ke ruqyah, ternyata tidak bisa. Ketika saya bertemu dengan saya, ya udah oke, sekarang gini, kita harus tenangkan dia dulu. Nah, ketika itu kita bekerja sama dengan psikiater. Ayo, ketika saya ada teman psikiater, saya minta tolong dok, ini minta obat yang nggak terlalu berat lah. Nah, setelah tenang, baru kita ajak dialog. Alhamdulillah, ya alhamdulillah sembuh. Ya, nah, itulah ya kondisinya. Nah, pada kondisi yang seperti ini, saya tertantang nih ketika sekarang ada anak-anak berkebutuhan khusus. Ini persoalannya sederhana, Bapak-Bapak dan Ibu. Sederhananya apa? Pertemuan yang lalu saya udah data ada beberapa, bukan penyebab, dampaknya itu ada beberapa. Banyaklah ada beberapa. Mungkin nanti Ibu Mia bisa tampilkan survei dari Kompas. Ternyata ada satu yang saya tergelitik bahwa kenyataan itu ada dalam keseharian, yaitu bahwa hasil survei itu harus ditambahkan bahwa orang tua ada yang menolak anaknya ABK. Benar nggak, teman-teman? Itu ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak. Bener, Uh, Pak. Betul. ada, ya. Oh ya, kalau masih ada peserta yang dari Timika, ada ikut nggak? Ibu Tina ini dari Timika nggak ya? Enggak ya? Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada, kalau pertemuan yang lalu ada. Jadi kalau di Timika berarti sekarang sudah jam 10. Tapi kalau nggak ada berarti nggak apa-apa. Nah, kembali kepada kondisi orang tua yang menolak itu memang seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, memang terbukti ibu-ibu dan bapak, ya, ada orang tua yang menolak. Saya nggak usah cerita panjang lebar lagi deh. Tapi ada. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kepada orang tua. Jadi dalam pendidikan ini yang terlibat itu adalah si siswa atau murid atau anaknya. Yang kedua adalah orang tua, ya, atau lingkungan di rumah, dan yang ketiga adalah pemerintah atau institusi negara. Ya, kalau lingkungan itu tadi bisa masyarakat, bisa di rumah atau di tempat sekolah. Nah,
Nah, pada kondisi yang seperti ini, kalau enggak kita perbaiki, mungkin dia akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan terus. Padahal sebenarnya hak-haknya ABK itu sama, baik sebagai seorang warga negara, baik sebagai seorang anak, apalagi ya sama semua. Bahkan kalau kita lihat bahwa anak-anak ABK ini yang ya kondisinya memang sejak lahir sudah katakanlah seperti anaknya Ibu Mia, itu insya Allah itu anak-anak yang suci, anak yang baik gitu. Karena dia nggak tahu, dia benar dan salah nggak tahu gitu. Nah, ini yang perlu kita empati. Jadi pertama nih menghadapi anak-anak ABK ini ya mungkin di sini ada yang sebagai tenaga pendidik, ada yang sebagai orang tua ya, ibu-ibu ya, ada ya. Nah, orang tua. Ada orang tua ABK di sini? Ada, Pak. Ada. Ada juga sekaligus pendidik juga, Pak. Iya. Nah, jadi mungkin tidak ada yang lain daripada itu, insya Allah ya. Artinya kalau memang hanya untuk melihat apa sih yang dibicarakan, sayang, mending waktunya buat yang lain aja gitu ya. Nah, maksud saya ini adalah orang-orang yang peduli terhadap kondisi ABK. Saya mulai ajak teman-teman ya, dan ini murni free ya, free Zoom meeting ini. Karena apa? Karena saya juga nggak mengeluarkan biaya ya. Saya nggak mengeluarkan apa, paling yang saya keluarkan biaya untuk sewa Zoom atau listrik. Jadi free. Kondisi yang ini perlu kita ajak nih sama masyarakat ya teman-teman. Berawal dari dulu itu hanya berapa orang ya, hanya alhamdulillah bisa sampai 40 orang. Tapi ketika dibuat grup ya sulit ya. Nah, makanya ada teman-teman yang ketika awal sekali saya mengadakan ABK, saya undang lagi. Saya masih simpan nomor-nomornya. Ibu, Bapak berkenan masih berminat untuk membahas tentang ABK. Alhamdulillah rata-rata ada beberapa yang mengatakan minat Pak begitu. Kalau iya saya masukkan ke grup. Nah, makanya pas saya masukin grup itu banyak yang saya masukin itu adalah para peserta yang dari awal sekali gitu ya. Nah, kemudian berlanjut, alhamdulillah pertemuan sebelumnya dihadiri sekitar 60 orang dan itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kenapa? Itu bertahan sampai selesai. Ya, saya kan ngitung, saya ngelihat di awal berapa. Nah, kalau sekarang nih ada 147, tadi 148, nggak apa-apa. Yang penting adalah kalau memang ada manfaatnya dalam pertemuan ini, ada manfaatnya yang saya sampaikan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, begitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di awal. Jadi pertama tadi yang perlu kita siapkan diri kita bahwa menghadapi ABK ini, baik dia sebagai anak maupun sebagai murid atau ibu-ibu atau bapak sebagai tenaga pendidik, berarti anak didiknya, yang perlu dimiliki itu adalah bahwa kita perlu menghadapi mereka itu dengan namanya kasih sayang. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau enggak itu yang kita miliki, habis semuanya. Ya, rasa kasih sayang itu maksudnya apa? Ya, kita berempati dengan apa yang dia rasakan ketika dia susah untuk bicara itu, kita ngebayangin kalau menghadapi anak-anak normal ya, Bapak dan Ibu, itu mudah bagi kita. Ya, ya saya misalnya nih ketemu dengan anak itu ibu deh, anak ibu misalnya umurnya 4-5 tahun gitu ya. Nah, ya ibu-ibu bahwa mereka itu belum bisa menghadapi kondisi yang konkret, kondisi yang nyata di alam ini gitu. Ya. Nah, saya mau ngambil contoh nih, ingin membuktikan ya, ingin membuktikan. Ketika ada seorang ibu yang punya anak umur bijak nih, kita ke mall yuk, misalnya namanya Fauzan. Fauzan,
mau nggak ikut mama, mau nggak ikut ibu ke mall? Oh, mau dong, mau, kata dia. Alhamdulillah ikut, dah. Pergilah ya, karena nggak jauh dari rumah, pakai motor gitu ya, ke mall gitu, atau ke apa ya, ke Indomaret atau apalah. Karena kalau ke mall kan jalan raya gitu ya, ini ke Indomaret lah atau Alfamart. Udah pergi sekali dua kali sampai akhirnya si Fauzan ini udah hafal nih rutenya, ya asik gitu kan. Nah, tapi pada suatu ketika eh, mamanya Fauzan ini ada urusan sebelum ke ke Mart itu, ya. Jadi jalan yang biasa dilewati itu keluar rumah, kemudian lurus, belok kiri, belok kanan, gitu ya. Nah ini enggak, ketika lurus langsung belok, tadi kan belok kiri, ini belok kanan. Nah, maka pada saat itu Fauzannya protes. Protesnya apa? Mama, kan tadi katanya mau ke Alfamart, kok lewat sini gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka setelah itu dilakukan si ibunya ya karena nggak berempati, karena nggak memahami, maka kita sampai kok ke Alfamart. Biar nggak banyak ngomong nih. Ya, itu yang terjadi ibu-ibu bapak ya. Artinya apa? Artinya anak kita ini yang Fauzan yang umur 4 atau 5 tahun ini itu secara konkret dia belum bisa memahami, ya. Nah, konkretnya maksudnya apa? Ya kondisi berpikir itu uh, bolak-balik, ya, secara nyata bolak-balik seperti itu. Nah, jadi dia hanya yang nampak aja yang dia bisa lakukan. Bolak-balik itu maksudnya apa? Ada jalan lain yang bisa ditempuh ke tempat tujuan tertentu, tapi dia nggak mau nerima, gitu. Biasanya lewat sini, ya udah lewat sini, gitu. Nah, itu kondisinya. Ya, yang lain apa contohnya? Yang lainnya rasa ingin tahunya itu besar sekali. Kalau anak normal ya, ini biasa ya. Tapi mungkin buat ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil ya, mungkin bisa dimanfaatkan. Ketika misalnya ibu nih lagi di dapur menggoreng tempe, datanglah Fauzan tadi ke dapur. Mama lagi goreng apa? Nah, goreng tempe, kata. Terus ditanya lagi sama Fauzan ya, tempenya dibuatnya dari apa, Mama? Dari kedelai. Kedelai dari apa, Mama? Waduh, bosan deh mamanya jawab. Akhirnya apa? Kamu diem aja deh, Mama ini. Itu kondisi-kondisi yang tidak berempati terhadap kondisi si anak. Harusnya kita berempati. Ya ketika berempati dia kan nggak tahu. Nah, dia hanya ingin tahu seperti itu. Nah, itulah. Ketika menghadapi ABK, empati ini harus lebih besar lagi, ibu-ibu bapak. Ya, kenapa? Jangankan sesuatu yang normal yang kita bayangkan bahwa itu bisa dia lakukan, ini dia nggak bisa lakukan. Ya, ada di chat grup WA itu kan ada apa yang bertanya gitu ya. Kemudian apa? Ada seorang anak yang ABK, kemudian apa namanya dia speech delay, ya, speech delay, kemudian berperilaku menyakiti temannya. Nah ini sebenarnya sama kondisinya. Kondisinya apa? Kita harus empati, ibu dan bapak ya. Empatinya apa? Bayangkan dia ingin ngomong sesuatu tapi nggak bisa gitu. Di dalam itu ya kalau speech delay itu perlu kita konsultasikan dengan dokter, dengan tenaga medis, ahli medis. Apakah ada syarafnya yang terputus atau yang lambat perkembangannya atau apa nih? Ya. Nah, kalau hal-hal itu nggak ada, itu berarti hanya masalah latihan saja. Hanya masalah bahwa dia perlu kita asah, perlu kita pancing terus. Nah, saya akhirnya saya ngebayangin kalau tidak ada persoalan di medis, di sarafnya si anak ini berarti di rumah itu kondisi orang tua itu seperti kuburan aja. Gitu. Maksudnya apa? Kalau tahu nggak ibu-ibu kondisi di kuburan? Ya?
Apa tuh Pak Ale? Ya, Sepi cuek. tanpa Ah, komunikasi. iya, kalau di kuburan kan sebelah-sebelahnya kan nggak bisa ngobrol, padahal deket-deketan gitu. Ada nggak Ibu keluarga kuburan ini, Bu? Nggak ada, Oh, nggak Di ada. luaran banyak. di Ibu mungkin nggak ada, di orang ada nggak? Mungkin yang sama-sama sibuk orang tuanya, Pak. Itu maksud saya, ya itu maksud saya. Jadi ketika anaknya masih kecil, tapi nggak diberikan stimulus untuk berbicara, untuk ya diguyonin lah, ya diguyu gitu ya, ditegur, diajak ngobrol, ya responnya jadi sulit juga. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau anak-anak normal seperti itu, ketika anak-anak ABK sulit untuk bicara, Pak, sini duduk. ya, Abi lagi belajar. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang keluar adalah rasa marah yang kita lakukan. Tapi kalau kita empati kepada mereka, kita bisa menahan emosi kita sedikit. Kita bisa merasakan, iya ya, mau ngomong tapi nggak tahu apa yang diomongin, susah gitu. Nah, akhirnya kita akan peluk dia, kita akan rangkul dia. Itulah ya pendekatan-pendekatan emosional yang akan menghangatkan suasana. Karena kalau nggak, ya apa keinginan untuk menyakiti itu akan berlanjut terus gitu. Kenapa? Dia akan melampiaskan kekesalannya dia itu. Nah, itu yang harus kita pahami anak-anak ABK ini. Jadi yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah kita harus menghadapi mereka itu dengan rasa kasih sayang, dengan berempati. Dan yang kedua, memang kita perlu belajar, ya. Belajarnya apa? Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya kalau belajar tentang anak-anak yang biasa, anak-anak yang normal, itu insya Allah dari pengalaman kita akan bisa memahami. Tapi ada juga orang tua yang mudah-mudahan di sini enggak ya, ibu-ibu ya, bapak ya, waktu untuk bersama anak itu terbatas begitu. Ya mungkin karena si anak banyak bersama neneknya atau bersama tantenya. Nah, itu yang dialami. Sehingga empatinya si orang tua mungkin mulai berkurang. Tapi yakinlah sebagai orang tua kandung gitu ya, darah dagingnya insya Allah ya itu sudah connect bahwa rasa kasih sayang itu ada. Itu yang perlu kita tumbuhkan. Nah, inilah yang teman-teman yang sebagian tadi yang saya sampaikan itu ada masalah bahwa dia menganggap bahwa itu bukan anaknya atau menolaklah bahwa itu menjadi anak yang perlu diperhatikan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan bahwa yang bermasalah itu adalah orang tuanya. Gitu. Karena sebagai seorang yang pernah melahirkan, pernah membesarkan, ya insya Allah rasa kasih sayang itu tetap ada. Nah, jadi itulah hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah kita terus belajar. Belajar ini maksudnya apa? Ya memahami tahapan-tahapan perkembangan. Kalau dalam bahasa psikologi adalah task development istilahnya, tugas-tugas perkembangan atau tahapan-tahapan perkembangan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau anak normal bisalah kita lakukan, bisalah kita pahami gitu ya. Mungkin sambil baca buku, sambil diskusi dengan ahli, dengan ngobrol ya. Kalau saya menjadi bahan obrolan sehari-hari hal ini. Karena apa? Bisa jadi teman-teman yang lain belum nggak memahami gitu. Bahkan sampai tugas-tugas perkembangan ini yang harus kita sadari ya Bapak dan Ibu ya, sampai usia katakan seperti saya ini ya, usia sudah retirement ini gitu, sudah pensiun. Apa yang harus dilakukan nih? Karena jangan sampai gara-gara ini kita ya kadang-kadang kan banyak yang kejadian ya merasa kehilangan harapan hidup, sudah tidak ada semangat lagi untuk beraktivitas. Nah, itu yang perlu kita hindari kalau sudah masa tua. Itu perlu. Atau misalnya ketika anak-anaknya segitu sudah ya kayak saya ini udah merasakan Bapak dan Ibu ya. Walaupun yang berumah tangga baru 2, tapi yang 3 belum,
kelima-limanya itu sudah besar-besar gitu ya. Kalau mereka itu beraktivitas di siang itu udah kosong aja, berdua aja kita di rumah gitu. Kalau misalnya istri saya lagi pergi ada kegiatan, ya udah saya sendiri gitu. Atau kalau saya lagi ada urusan, ya istri saya sendiri gitu. Nah, itu kondisi yang loneliness. Nah, karena di di negara luar itu, terutama di Jepang itu akhirnya pada banyak yang bunuh diri. Ini yang kita tidak harapkan. Ya, kembali kepada masalah ABK ini, jadi itulah ya, perlu belajar. Nah, tugas-tugas perkembangan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Apa nih tugas-tugas perkembangan anak-anak yang ABK ini? Nah, secara garis besar saya ingin sampaikan ABK ini bisa kita bagi ya, mungkin Bu Mia kembali coba sampaikan itu slide tadi, yang jenis-jenis ABK itu tadi. Nah, di atasnya yang halaman berapa ya? Ini. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan ya, ibu-ibu dan bapak, karena saya melihat tadi bapak cuma satu nih. Kalau ada bapak lagi yang lain, di ini apa aja Pak, teriak aja. Saya juga Pak, gitu. Jadi saya sebutnya bapak-bapak. Gitu. Yang disabilitas ini memang benar-benar itu ada ketidakmampuannya, gitu. Ya, entah penglihatannya nggak ada, entah pendengarannya nggak ada, entah kecerdasannya yang kurang, atau di fisiknya itu kakinya mungkin kecil atau apalah gitu ya. Sosial ini ya dalam konteks bahwa ya dia menunjukkan perilaku-perilaku yang ya pendiam aja, nggak bisa berinteraksi seperti itu. Ini sesuatu yang sulit untuk diperbaiki gitu. Cuma masalahnya bukan berarti udah seperti itu aja gitu. Maksudnya apa? Dia udah nggak punya mata nih, maaf nih, yang penglihatan ini. Terus nggak bisa dong melakukan aktivitas ya. Gimana? Mau pergi-pergi nggak bisa? Salah gitu. Ya. Ketika seseorang itu indranya saat itu berkurang, yakinlah ya, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu tetap memberikan rasa adil kepada kita ini. Ya, nggak bisa lihat, yakinlah ya, indera yang lain, entah itu pendengarannya, entah itu daya ingatnya, itu kuat. Ya, kita sudah bisa buktikan ya. Banyak sekali yang matanya nggak bisa lihat, hafal Quran, bisa nyanyi, jago nyanyi. Ya, itu sudah dibuktikan oleh siapa? Putri ya, siapa namanya yang sampai ke Amerika itu. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang perlu kita perhatikan. Tapi kondisi yang ada di sekitar kita adalah ketika anak kita itu ABK, kita merasa udah minder aja, udah nggak merasa bahwa ada sebuah semangat untuk bisa menunjukkan bahwa ini anak saya ini ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Yang harus Bapak Ibu, insya Allah ya, yang hadir ini Muslim ya. Kalau ada yang nggak, ada yang non Muslim ya, karena saya beragama Islam, saya hanya bisa melihat yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan bahwa di dalam surat At-Tin itu bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sebaik-baik ciptaan, itu harus kita camkan gitu. Ya, saya terkadang ketika mengingat ayat ini, Bapak dan Ibu ya, itu saya bandingkan manusia itu dengan kucing. Di rumah saya ada kucing gitu ya. Saya kasih makan nih ya, potongan-potongan daging ayam. Itu dia makan langsung mulutnya gitu. Tapi setelah itu susah dia makan mulutnya karena dagingnya gede.
akhirnya dia gunakan kakinya, gitu. Saya langsung ngebayangin kalau manusia kayak kucing, ya Allah, gimana gimana bentuk, gimana apa kelihatannya gitu ya. Makan tuh langsung mulut, terus kaki langsung ini. Udahlah kaki itu buat berjalan, kotor, ya. Nah, ini yang kita harus bayangkan bahwa manusia itu ciptaan yang paling baik gitu, sempurna sebagai makhluk. Gitu. Nah, kalau kita nggak percaya diri dengan kondisi ini, akhirnya anak ABK ini tertelantarkan. Nah ini ya, Bapak-Bapak dan Ibu ya, para orang tua dan tenaga pendidik, semangatlah untuk mendidik anak-anaknya. Ya, jangan putus asa. Ya, intinya adalah bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang terbaik. Ya, sehingga kan diberikan istilah bahwa anak-anak spesial gitu. Benar, ya. Karena apa? Anak-anak kebutuhan khusus ini nggak hanya anak-anak yang under ini, ada yang nomor 12 itu, ya. Potensi kecerdasannya melebihi gitu. Ya. Kenapa? Ini mengganggu ibu-ibu, bapak. Pernah nggak bapak dan ibu ngelihat anak yang cerdasnya di atas rata-rata gitu? Hah? Pernah nggak ibu, bapak? Pernah. Yuk. Nah, Pak, Pernah. pernah. Nah, Kenapa? apanya yang Pernah. ganggu? Emang ada yang ganggu? Bukannya dia diam-diam aja, nurut aja gitu? Hah? Kan ABK berkebutuhan khusus, berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan buat mereka. Apa nih, Bu? Bapak, kalau kondisi anak yang cerdasnya di atas gitu, di atas rata-rata, di atas Kalau orang kebanyakan lah. di atas rata-rata biasanya anak-anak cepat bosan ketika di sekolah karena dia lebih lebih mudah memahami dibanding dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kayak menyepelekan juga ketika mendapatkan pembelajaran di sekolah. Seperti itu Pak yang pernah saya dapati itu. Oke, benar Ibu. Ibu siapa? Saya nggak lihat ininya karena ada di monitor, ada ini. Ibu siapa? Sebutin aja namanya, dari mana? Ibu Mimin dari Madiun Pak yang putra saya. Oh, iya Ibu itu ya, Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, benar. Ya. Jadi Oh ya, nanti raise hand ya. Ya, raise hand nanti. Nanti Bu Mia dicatat aja. Jadi anak-anak yang pinternya di atas kebanyakan anak-anak yang biasanya, ya benar kata Ibu, ya. Jadi ketika di sekolah atau di kelas, lah dia ngelihat pelajaran itu sepintas saja udah lengket di kepalanya gitu. Setelah itu apa yang dia lakukan? Gangguin temannya. Ya, benar. Bikin berisik gitu. Nah, kondisi yang seperti ini, kalau buat ibu-ibu yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, harus empati, Ibu. Empatinya apa? Ini bukan anak bandel gitu. Kan kebanyakan kan ngelihatnya tampak keluar aja. Ketika dia gangguin temannya, dianggap kamu bandel, udah diseterap lah, dikasih hukuman lah. Iya, mungkin menjadi jadi dia. Ya. Tapi ketika ujian ternyata nilainya bagus. Nah, di situ kalau sebagai tenaga pendidik harusnya bertanya, ada apa nih dengan dia nih, dengan si anak ini gitu. Nah, itulah benar yang Ibu bilang bahwa kapasitasnya di angka 9, tapi yang diberikan kepada dia itu di angka 6. 6 ke 9 itu kosong. Akhirnya apa? Diisilah. Ya entah udara hampa, atau kalau udaranya itu jelek ya udara bau sampah gitu kan, udara knalpot. Nah, itulah yang terjadi gitu. Nah, jadi supaya caranya gimana? Harus dioptimalkan. Nah, itulah yang terjadi. Ya, saya nggak tahu sekarang di pendidikan kita sekarang ada nggak yang seperti itu, yaitu sekolah akselerasi namanya. Ketika saya sekolah ada ya yang SMP, yang kalau saya malah SD-nya cuma 5 tahun, Ibu. Waktu SMP itu ada yang cuma 2 tahun, waktu SMA ada yang cuma 2 tahun. Itu wajar, gitu. Wajar. Nah, kenapa?
karena untuk memberikan peluang untuk kemampuannya lebih. Itu mengganggu ABK, makanya namanya ABK juga. Jadi sekarang bahasa ABK itu sudah diperhalus gitu. Sehingga anak-anak yang spesial tadi yang saya sampaikan itulah ya. Nah, dilanjutkan Ibu Mia, tolong screenshot tadi yang jenis-jenis itu. Ini yang mau saya bahas ya. Nah, Itu main Indonesia. ya, ketika yang disabilitas ini yang saya sampaikan tadi, ya, kita secara intelektual, ya, secara sekolah, silahkan. Hanya beberapa yang potensinya itu berarti kita perlu lihat kembali gitu. Tapi kalau misalnya anak kita katakanlah misalnya tunarungu pendengarannya, ya, dia sulit untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Atau ada juga yang bisa, silakan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang bermasalah itu hanya pendengarannya aja, yang lain nggak ada apa-apa gitu. Ya, begitu juga penglihatan, nggak ada apa-apa gitu. Nah, ketika dia masalah yang dua ini, ketika dua hal ini seperti yang sampaikan tadi, kita optimalkan indera yang lain. Nah, ketika ada disabilitas dalam intelektual, yaitu masalah kecerdasan, ya di kecerdasannya aja yang dia bermasalah. Ya, mungkin ada ibu-ibu di sini yang mungkin anak-anaknya yang borderline atau mungkin sampai kepada mental retardasi, ya nggak ada masalah. Tinggal kita menyesuaikan tugas-tugas perkembangannya. Katakanlah ya, misalnya saya belum pernah ketemu sih dengan anaknya Ibu Mia. Kalau saya ketemu, saya akan bisa sampaikan. Contohnya nih, misalnya anak-anak yang secara intelektual itu memiliki persoalan, yaitu mental retardasi, ya. Kalau dia berada pada posisi borderline, Ibu, borderline itu rata-rata batas bawah. Jadi kalau rata-rata itu katakanlah sekitar 100 ya, 97, 95 ya sampai 100, 105 itu mungkin rata-rata ya. Nah, dia ini katakanlah 95 gitu ya. 95 ya. Itu kan borderline atau 90 ya, atau 89, enggak apa-apa. Kita anggap masih borderline. Nah, itu artinya apa? Artinya masih siap, masih sanggup untuk bersekolah di sekolah biasa gitu, di sekolah umum. Nggak usah merasa bahwa ya kan biasa ya ibu-ibu ya, ada tes apa gitu ya, terus dari psikolognya mengeluarkan hasil, terus setelah dilihat, wah bodoh ya atau apa gitu, itu jangan berikan label begitu ya. Kenapa? Karena yang namanya sesuatu hasil kecerdasan itu tidak menetap ya. Dulu sampai umur 23 kecerdasan manusia ini, bangsa Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini masih bisa berubah. Tapi karena sekarang gizinya insya Allah semakin meningkat, itu sampai umur 25 masih bisa berubah. Artinya apa? Artinya ketika dia SD ya mungkin males-malesan ya, nggak naik kelas atau apa, jangan dianggap ini anaknya diberikan label bahwa ini anak nggak pinter gitu. Nanti dia ketika dia SMA atau kuliah sesuatu yang lain akan terjadi. Banyak sekali bukti-buktinya Ibu ya. Entah teman Ibu atau mungkin orang terdekat kita ketika SD itu biasanya yang lain itu, atau nggak usah lah SD sampai SMA mungkin ada yang nggak naik kelas SMA, kemudian pergaulannya udah nggak bagus segala macam, nggak taunya dia jadi bintang 4, bintang 3 di dinas militer atau jadi apa gitu, jadi direktur apa. Itu sesuatu yang itu yang saya sampaikan tadi, tidak melekat, jangan berikan label ya. Nah, itulah ketika anak kita memiliki keterbatasan dalam hal ini ya, kalau itu borderline ya, tapi kalau yang di bawahnya lagi ya, dari misalnya ya katakanlah ya yang Down syndrome. Down syndrome itu kan
sudah sejak lahir mengalami hal yang seperti itu. Nah, kita tidak akan mengharapkan dia sampai lulus, katakanlah lulus S1 atau lulus SMA atau apa. Yang penting apa? Yang penting tugas-tugas perkembangannya bisa dia lakukan. Apa itu tugas yang lakukannya? Dari kecil itu kita sudah ajarin itu masang baju, lipat baju, naruh baju kotor di di tempatnya, sampai pada meningkat pada proses sosialisasi berteman itu ketika dia keluar rumah dia masih bisa senyum dengan tetangga, ya dia masih bisa ke warung yang jaraknya mungkin cuma 100 meter dari rumah, yang dia mungkin nggak ngerti nilai duit, tapi dia bisa pergi ketika di warung itu dia bisa ngomong gitu. Kalau dia nggak bisa ngomong, dia bisa nunjuk tuh gitu. Nah, kemudian dikembaliin duitnya dia bisa pegang gitu ya. Bahkan kalau dia sampai bisa naik sepeda itu sudah alhamdulillah gitu. Nah, tadi saya baca chat juga di sini ada yang sampai bisa baca ayat kursi, hafal ayat kursi. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena semuanya itu tidak ada yang menetap seperti itu, ya. Intinya adalah semuanya itu adalah kekuasaan Sang Pencipta. Ya, kenapa? Karena badan kita ini yang ciptain bukan kita kok. Kita hanya diminta untuk merawatnya, menjaganya. Ya, kalau kita nggak merawat atau menjaganya, itulah kesalahan kita. Ya, sehingga apa? Sehingga saya pernah tercenung, ibu ya, bapak ya, ketika apa? Kita ini waktu kecil diberikan semuanya dalam kondisi yang baik, lengkap semua, ya. Jantung kita sehat, paru-paru kita sehat, mata kita sehat, semuanya kaki kita sehat, semuanya sehat. Tapi kenapa ya ketika umur sudah seperti saya ini ya, mendekati 60 ya. Kalau mata ya sudah pakai kacamata ya. Ketika misalnya jantung itu sudah pasang ring, ketika katakanlah misalnya rambut itu sudah mulai uban, ya mungkin itu fase penuaan ya. Tapi kalau semuanya itu kita kembalikan bahwa kita diberikan dalam kondisi yang komplit, yang sehat, kenapa ketika kita akan kembali kepada pangkuan kita meninggal begitu ya, tapi kok cacat gitu, cacat dalam tanda kutip ya, jantung kita rusak ya, mata kita rusak, itu kan berarti kan pemberian yang kita dipinjemin tapi kita kembaliin rusak gitu. Nah, coba bayangin ya, kita punya laptop dipinjam sama teman bagus, tapi pas pulang huruf F-nya nggak ada, ya baterainya itu kalau nggak dicolokin langsung mati, kan kita sedih, kan kita kesel, kan kita sedih lah gitu ya. Ini orang dipinjemin kok. Nah, itu kondisinya. Untuk bisa kita menghilangkan rasa sedih itu, itulah yang perlu kita ambil sebuah rasa kepercayaan diri yang tinggi. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan nih yang berikutnya. Nomor 6, yang tadi lagi. Kita tadi. Ya, nomor 6, 7, ya, kalau 8 itu termasuk disabilitas ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, 6, 7, 9, 10, 11, ya, 12, apalagi 12. Itu insya Allah itu tidak terlalu berat kondisinya, tidak terlalu parah persoalannya, tidak terlalu rumit lah. Walaupun sebenarnya masalah disabilitas penglihatan, pendengaran, intelektual itu sebenarnya semuanya bisa kita atasi, asal kita mengikutinya dengan tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, tapi ini yang terjadi, ya. Seringnya anak-anak katakanlah ADHD ini ya hiperaktif seperti itu, atau autisme gitu ya, atau kesulitan belajar ya, slow learner istilahnya gitu ya, atau susah berbicara gitu, atau disleksia ya. Akhirnya apa?
akhirnya karena orang tua ataupun tenaga pendidik ini nggak sabar, tenaga pendidik ini nggak mengetahui apa nih tahapan-tahapan perkembangan yang perlu dilakukan, akhirnya ya menganggap bahwa ya seperti tadi yang saya dengar itu tadi ada tenaga pendidik ya, ya udah kalau nggak bisa ya udah didiemin aja gitu. Nah ini yang harus dihindari. Jadi ada tahapan-tahapan perkembangannya. Ya tahapan-tahapan perkembangannya itu sesuai dengan usianya. Ya sesuai dengan usianya. Katakanlah misalnya usianya kalau usianya itu 4 tahun, ya makanya saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu bapak ya bahwa anak-anak ABK ini jangan terlambat mendiagnosanya, jangan terlambat mengetahuinya. Semakin dini kita mengetahui, akan semakin mudah kita memperbaikinya. Insya Allah ya banyak kejadian-kejadian, banyak testimoni-testimoni yang ketika kecilnya ya mengalami ABK, tapi setelah dia SD, SMP, bahkan sudah sampai lulus kuliah, itu dia tidak ada masalah. Kenapa? Karena nggak terlambat mengetahuinya. Contoh nih, seperti yang speech delay itu, ya itu ada tetangga saya waktu di Bekasi itu mengetahui anaknya seperti itu ya, umur 2 tahun belum bisa bicara, 3 tahun apalagi, 4 tahun apalagi, udah dia langsung bawa ke dokter, langsung di periksa sama neurologi, dokter anak ya segala macam, ya kemudian ada terapinya, alhamdulillah ya sudah lulus kuliah sekarang. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan ya, jangan sampai terlambat. Nah, untuk bisa jangan sampai terlambat nih ya kita harus mengetahuinya. Nah, untuk mengetahuinya inilah yang perlu kita observasi. Jadi cara untuk bisa mengetahui anak kita itu ABK-nya sudah pada tingkat yang mana atau apa yang harus kita lakukan, ya kita harus observasi. Observasinya maksudnya kita amati. Ya memang ini perlu berinteraksi yang lebih akrab dengan ABK. Nggak bisa gitu ya. Jadi sama seperti kita mengenal anak-anak kita yang lain. Ya, kalau kita punya anak 3, 1 ABK, 2 lagi enggak, maka yang 2 yang enggak ABK ini, kenapa kita bisa menyampaikan? Oh, si itu tuh dia kalau bicara gini, kalau ini, pokoknya bisa menyampaikan sifat-sifatnya. Tapi ketika yang ABK gimana ya? Nah, nggak bisa kita sampaikan. Itu berarti kita belum memahami, belum dekat dengan anak kita. Nah, ini yang perlu kita observasi tiap hari. Ya, contoh misalnya, ya kalau kita mengamati dari awal, dari dia kecil, ya, dari lahir, kemudian umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu, kita akan lihat bisa. Contoh misalnya, kayak saya nih, ya, saya ini kidal Bu, Bapak. Ya, sebenarnya kalau saya mau mengatakan ini orang tua saya ini nggak memperhatikan saya waktu kecil, kenapa kok saya beraktivitas kidal? Tapi alhamdulillah orang tua saya masih memperhatikan masalah aspek pendidikan. Saya kalau nulis ke kanan Bu, tapi kalau saya misalnya makan sebelum saya mengenal nilai-nilai akhlak ya, nilai-nilai budi baik gitu ya, itu apa-apa ngambil tangan kiri ya, makan sendoknya itu sebelah kiri, gelas ngambil orang tangan kiri, dikasih orang kiri duluan yang refleks yang cepat, itu kan nggak baik. Nah, tapi lama-lama diingatkan terus, pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, alhamdulillah itu bisa. Artinya apa? Artinya bisa dirubah, bisa diperbaiki. Kalau misalnya orang tua saya waktu dari kecil ngelihat kondisi ini observasi itu tadi, ibu-ibu. Kok dia si Hale ngambil apa-apa selalu kiri? Dicegah. Hale pakai tangan kanan ya. Ayo tangan kanannya mana? Seperti itu.
insya Allah itu bisa berubah. Nah, jadi ininya apa hal yang perlu kita lakukan itulah observasi itu yang perlu dilakukan, ya. Nah, begitu juga ada tahapan-tahapan yang lainnya, ya. Kalau misalnya untuk awalnya ngurus diri sendiri aja deh, udah bisa belum nih anak kita ini? Nah, ini yang perlu diobservasi ibu-ibu dan bapak ya. Ya, observasinya apa? Katakanlah misalnya kita punya anak umur 5 tahun. Dia ABK. Ya. Lihat, udah bisa belum dia pakai baju sendiri? Ya. Udah bisa belum dia pakai sepatu sendiri? Ya. Udah bisa belum dia mandi sendiri? Udah bisa belum dia pakai handuk sendiri? Udah bisa belum dia naruh pakaian kotor di tempatnya sendiri? Ya, itulah yang namanya life skill, ibu-ibu, bapak. Ya. Nah, jadi kalau itu belum bisa dia lakukan, itu yang harus kita ajarkan. Ya. Jadi jangan langsung menyerah. Ya, apa-apa dia nggak bisa nih gitu. Langsung akhirnya ibunya ngambil alih. Nah, itu nggak boleh. Ya, berarti kita menghilangkan kesempatan dia untuk mandiri. Itu yang harus kita lakukan, ya. Sama seperti ibu-ibu kalau melihat anaknya dulu umur 8 bulan, umur 9 bulan, belum bisa jalan, udah ditatih-tatihkan gitu kan. Ayo jalan, aja paksa. Nah, itu. Jadi kenapa buat jalan itu bisa? Kenapa buat bicara enggak? Kalau bicara malah lebih gampang lagi, ya. Sejak kecil itu ajak aja dia ketawa, ganggu aja dia, suruh buka mulutnya gitu, ya. Keluarkan suara kita, dia akan mengeluarkan suara juga. Nah, insya Allah anak kita itu akan mudah untuk bicara. Nah, jadi gitulah ya tahapan-tahapan. Nah, ini yang perlu kita ketahui tahapan perkembangan ini. Ya. Kemudian tingkat kematangan. Nah, tingkat kematangan ini kalau perkembangan ini itu tadi yang saya bilang ya. Jadi saya punya ininya parameternya itu sampai umur katakanlah sampai umur dewasa gitu ya. Sehingga nanti kita akan bisa mengatakan oh ini. Jadi kan kalau kecerdasan itu kan ada 3 Bu, Bapak ya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan kepintaran lah istilahnya, ada kecerdasan sosial, ya, ada kecerdasan spiritual. Kita nggak bahas semuanya. Yang ingin saya bahas itu adalah yang sosial ini. Sosial ini yang penting buat ABK, bapak dan ibu-ibu ya. Apa itu sosial ini? Itu tadi life skill dia tadi itu. Untuk ngurus dia sendiri bisa nggak? Oke, udah. Untuk sosialisasi gimana? Bisa nggak dia? Nah, udah atau. Jadi sosialisasi itu apa maksudnya? Itu tadi dia mengetahui ini ada orang asing, harus dihormati. Itu kan akhlak-akhlak yang biasa. Ya, kasih senyum gitu. Kemudian ulurkan salam tangan kalau ketemu. Itu semua bisa dilatih semuanya. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan kecerdasan kematangan sosial. Nah, kalau kematangan kecerdasan intelektual itu mungkin lain lagi karena ini berkaitan dengan kesiapan dia. Kalau kita bicara tentang intelektual kan untuk sekolah ya. Kalau ABK-nya kita sudah tahu sebelum masuk sekolah nggak ada masalah ya, kita tinggal pilihin aja. Oh ya, sekolahnya nanti ini di SLB atau sekolahnya homeschooling atau apa. Nah, makanya ada sebagian orang tua yang terlambat mengetahui pas masuk SD anaknya marah-marah gitu ke guru. Kenapa anak saya nggak diterima? Akhirnya diterima. Terus ketika mau naik kelas, dipanggillah orang tuanya sama gurunya. Aduh, ini mungkin belum mau naik kelas semester 1. Aduh, nilainya kok begini. Sebenarnya kalau itu sudah terjadi, saya katakan bahwa yang disalahkan itu adalah sekolahnya, bukan orang tua. Kenapa? Karena dari awal ketika menerima si anak, kenapa nggak tahu?
Kalau sudah tahu bahwa oh ini adalah anak kita ABK, maka kita berikan yang namanya guru pendampingan, guru pseudo atau apalah namanya, guru ini dia yang akan mendampingi selama anak ini berada di kelas atau di sekolah. Tapi kalau enggak, ya kita yang salah, ya tenaga pendidik yang salah. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya ini ada kenyataannya, ibu-ibu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, diminta anak ini untuk mengundurkan diri. Alhamdulillah si orang tuanya mau gitu, mencari sekolah lain gitu. Ya, itu yang perlu kita antisipasi. Kalau saya sebagai psikolog yang pernah saya alami itu adalah ada nih sekolah ya yang dia ngebawa calon siswa kemudian minta di tes psikologi kemudian nanti tolong sarankan dia bisa sekolah di sekolah negeri. Bayangin. Ketika hasilnya seperti ini, hasilnya jelek, terus dibilang, tolong Pak psikolog, ini mau sekolah negeri. Nggak bisa, saya bilang. Saya bilang begitu. Ya. Dia sekolah di SLB, saya bilang. Jangan sekolah di negeri. Frustrasi nanti si anak. Itu yang harus kita lakukan. Tapi itulah kepentingan-kepentingan pihak yang hanya memikirkan kondisi singkat, pendek, ya akhirnya yang terjadi ya kekeliruan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi tingkat kematangan ini perlu. Nah, termasuk ini laporan perkembangan tumbuh kembang anak ini perlu ya. Kalau ibu-ibu, bapak kalau misalnya berobat ya imunisasi itu kan ada tuh ya tingginya berapa, beratnya berapa, sesuai nggak? Itu penting itu. Ya. Dari segi medis memang kesehatan fisik itu yang penting. Kalau dari segi psikologis psikis apa? Yaitu tadi ya aspek sosialnya, aspek interaksinya dengan lingkungan ya, aspek dia kemandiriannya itu seperti tadi ya, mengurus diri dia sendiri. Ada tahapan-tahapan yang lebih rinci. Ini teknis sekali. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak bahwa anak kita itu perlu kita assessment. Anak kita itu perlu kita ketahui di mana kondisinya sekarang ini. Apanya yang perlu kita perbaiki. Nah, itu perlu namanya alat ukurnya. Nah, inilah pengukuran aspek-aspek psikologis. Jadi kepada ibu-ibu, bapak semua bahwa life skill ini yang ingin saya sampaikan bahwa itu tadi ya minimal mengurus dirinya sendiri, minimal bertanggung jawab dengan diri sendiri, tidak menyakiti atau melukai orang lain, itu sudah bagus ya. Berkomunikasi dengan orang lain bisa, itu sudah bagus. Itu aja yang perlu kita tingkatkan. Kecuali kalau ada persoalan khusus yang terjadi. Nah, mungkin ini karena jam 9 ya, saya nggak diingatkan nih sama host nih. Apa ada? Nggak ada ya. Nah, silakan ya, tanya jawab aja. Sebenarnya ini talk show sebenarnya. Saya kalau bicara kalau nggak dipotong ya ngomong aja. Jadi silakan talk show ya, kembalikan ke Bumia. Mungkin Bumia bisa merangkum ada pertanyaan-pertanyaan. Dipotong aja Bumia tadi harusnya. Pak, ini Pak. Gitu. Iya, Apa keenakan dengerin saya ya? Iya, Masya Allah ya tadi pasti walaupun materinya kemarin slide-nya hampir sama, sebenarnya ada tambahan juga tadi ya Pak Alex, tapi terkait waktu kasihkan ini ya Pak menjelaskan lagi yang lain. Nah, mungkin Mbak kita kembali ke pertanyaan ya, kita interaktif aja ya Bapak Ibu teman-teman. Di sini tadi ada kalau di sini ada yang bertanya, Pak Kira dari Cianjur, izin bertanya Bapak, jika anak yang mengalami speech delay, apakah akan bisa berbicara tanpa adanya stimulus dari ahli terapi misalnya? Ya,
Kemudian Apa satu-satu ya Pak. satu-satu aja dulu deh ya, supaya saya ini Pak nggak lupa. Ya. Oke, jadi yang speech delay ini saya ingatin lagi nih, Ibu Siti Suryarsi ini sudah dari tadi resen, nanti bisa dikasih kesempatan. Oh, iya. Apa speech delay ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia kan terlambat bicara. Terlambat bicara ini macam-macam nih, ya. Apakah dia gagap? Apakah dia nggak bisa mengeluarkan suara? Atau terlambat mengeluarkan suara, semuanya itu perlu kita lihat kondisinya. Apakah ada pengaruh fisik di dalamnya, pengaruh medis di dalamnya, maksudnya, oh ada pita suaranya nih yang terputus atau apa? Ini dari segi tubuh, segi fisik, kita perlu ketahui dulu. Jangan langsung kita bilang bahwa, aduh anak saya ya ngomong aja susah. Nah, udah, jangan. Ibu, Bapak, jangan menyerah begitu. Ya, kita ibaratnya gini, Bapak dan Ibu. Saya pernah kasih di grup WA chat ya. Mati lampu. Mati lampu terus bilangnya apa? Kita lagi nyalain ini nih. Nyalain, oh ini share meeting question. Apa nih? Oh ya, apa nih? Nanti ya. Saya nggak tahu nih. Ani Kurniawati Star Meeting Question nanti ya, boleh ya. Ya, mati lampu, kemudian kita bilang, wah rusak nih laptopnya nih, gitu. Udahlah. Padahal sebenarnya arusnya, berarti kan kita harus lihat dulu ke PLN itu, ke apa, ke meterannya, jatuh nggak itu sekeringnya. Kalau sekeringnya nggak jatuh, oh berarti nih ada yang lain nih. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau kondisi kesehatan fisik, ketika kita datang ke dokter, kemudian badannya panas dingin, apa meriang begitu, wah berarti ini apa panas nih. Ya sudahlah, kasih obat penurun panas. Makanya biasa kan, dokter kalau sudah 3 hari nggak turun-turun panasnya, datang lagi ya, seperti itu. Ketika datang lagi, bukan lagi dikasih obat turun panas lagi, bukan dikasih paracetamol atau dikasih apa gitu, enggak, langsung bilang periksa darah. Itu kondisinya. Kenapa? Karena darah itulah yang akan melihat, yang akan mempengaruhi bahwa semuanya ada di situ. Ada kuman kah, ada apakah di situ di darah diketahuinya gitu. Kalau kejiwaan gimana? Nah, kejiwaan juga begitu, tapi beda. Apa kalau ada datang ke psikolog, tuh psikolognya bilang nanti Bapak periksa darah ya, ya nggak ada hubungannya. Ya, tentu ketika Bapak ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari segi psikologis, ya tentu yang dilihat adalah bagaimana perilakunya, ya, diobservasi, dilihat dulu, oh secara intelektualnya gimana nih, diberikanlah treatment, diberikanlah assessment, ya, diperiksa segala macam. Disitulah baru kita akan tahu. Nah, ketika speech delay ini nggak dilakukan hal itu, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah assessment dari segi fisik, oh iya nggak ada masalah. Berarti yang perlu diperbaiki apanya? Kan ada dua di tubuh kita ini. Kalau nggak fisik, kalau nggak psikologis. Kalau nggak fisik, kalau nggak psikis. Nah, secara fisik nggak ada yang keliru, nggak ada yang rusak. Semuanya alhamdulillah baik. Psikisnya apa? Ini yang perlu kita perbaiki. Ini yang perlu kita korek nih. Hubungannya dengan orang tua seperti apa? Ya, bagaimana perlakuan orang tuanya terhadap anaknya? Itu kita perlu observasi. Ya, kenapa? Karena prosesnya itu akan memberikan sebuah pengaruh yang akan terus-menerus. Bayangin gitu ya, ketika si anak ini nggak pernah diajak ngobrol bertahun-tahun, ya jarang begitu. Ya gimana dia mendapatkan respon stimulusnya gitu. Diajak keluar rumah juga enggak gitu ya. Bermain dengan lingkungan juga enggak. Ya, seneng aja. Apalagi nih saya sampaikan kemarin di chat juga ada. Dan supaya si anak ini enggak rewel yang speech delay ini,
kasihlah gadget ke dia. Lihatlah dia YouTube. Udah semakin nggak mau dia ngomong. Nah, jadi ini saya ingin sampaikan kepada Ibu ya dan Bapak ya. Salah satu dampak daripada gadget itu pada anak-anak, sosialisasinya menjadi berkurang. Anak itu males berinteraksi dengan lingkungannya. Kenapa? Kan dia udah dapat semuanya di kotak kecil ini, di HP ini gitu. Sudah nyaman dia. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan anak speed delay itu beri HP, beri tab, beri apalah ya barang elektronik itu. Kenapa? Itu akan membuat dia nyaman, gitu. Itu nggak akan membuat dia malas untuk ngomong, untuk berlatih. Nah, jadi itu mungkin tahapnya mungkin itu ya. Jadi cobalah menganalisa secara praktis seperti yang saya ajarkan tadi. Gitu, Bu Mia? Ibu Ira, Bu Ira ya. Kita persilakan kepada Ibu Siti Suryarsi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada host Mbak Nia dan juga salam kenal dengan Bapak kita, Bapak Heli. Saya kaget, saya tidak sangka saya di dalam IG ada bahasa, kemudian saya tag dan kadarullah Bapak berkenan menggabungkan saya ke dalam chat itu. Pertama-tama tentu saja selamat malam untuk ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak dan juga untuk yang sekarang bersama. Ya. Masya Allah hari ini saya bangga mempunyai kayak Bapak Ale ya. Jarang ada orang yang tingkat sosialnya peduli sekali. Biasanya kalau yang namanya webinar apapun tak ada yang namanya gratis ya. Saya tadinya ini benar atau tidak, tapi saya senyum. Tapi begitu Bapak chat ke saya baru tahu kalau Bapak benar-benar gitu. Wow, itu berarti teman saya, Pak. Mengapa? Perlu diketahui bahwa saya itu sebenarnya seorang PNS, ya. Saya sudah mengalami berbagai macam, contohnya jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Latar belakang saya memang kanseler ya Pak ya, S1, S2. Kebetulan akhir sebelum akhir 2020 saya itu dipanggil wali kota untuk bergabung ke SLB Patriot Kota Bekasi. Ini saya perkenalkan sekalian. Saya juga tadinya bingung meskipun ilmu saya kanseler, implikasinya tidak sehebat kayak Bapak Hele ternyata ya. Luar biasa benar. Tapi di sanalah saya benar-benar ditempa bertemu dengan anak-anak yang mengalami hambatan. Tapi benar Bapak, saya setuju. Kita tidak boleh putus asa, kemudian kita harus sabar. Ternyata anak-anak itu Pak, Bapak boleh chat di kami, boleh cari di itu. Anak-anak kami itu setelah saya dekati, kemudian maunya apa, dan seterusnya, kadarullah Pak, anak kami itu meraih tingkat, meraih prestasi, bukan hanya tingkat Kota Bekasi, tapi sudah sampai nasional. Bahkan kemarin kami lomba ajang talenta, band kami terkenal dengan Star Band, itu kami masuk 20 besar se-Indonesia. Tapi kadarullah belum masuk. Kenapa? Mungkin spottingnya masih kurang. Dan kemarin saya bangga juga anak kami sudah di FLS 2N itu ada yang tingkat provinsi juara ya untuk baca hafalan karena anak itu sudah sampai juz 13 Pak. Masya Allah. Hebat ya Pak ya pada netra. Memang Pak saya akui saya kadang mendapat kesulitan itu yang pertama memang kalau netra itu netra yang MDVI atau yang ganda.
kadang orang tua itu yang tidak sabar lah, ini yang mungkin kalau ada orang tua saya mohon banget sabarlah, bahwa sebenarnya sekolah itu mencoba, apalagi kami SLB Pak ya, dan tenaga kami betul-betul orang-orang yang dari PLB, dan Kota Bekasi itu wali kotanya aja peduli banget gitu Pak, kami dibuatkan sekolah. Ya, masih boleh? Ada yang ini yang Iya, Oh, iya, gitu. silakan. Lanjut. Nah, Iya, iya. oke. Nah, akhirnya apa yang saya harapkan untuk orang tua, kalau di sini ada orang tua, saya memang mohon jangan mengharapkan anak itu cerdas intelektual yang seperti tadi Bapak Helen sampaikan. Belajar itu sebenarnya bukan harus berhitung. Ya kan Pak ya, betul ya Pak Helen ya. Tapi anak mau disiplin, mandiri, kemudian bisa memakai baju dan sebagainya, itu sudah sesuatu banget. Dan saya pun bangga dari anak yang tadinya masuk. Kami punya anak yang tadinya itu dia itu sebenarnya daksa, tapi ganda. Itu kecerdasannya ya tadi yang Bapak sampaikan di bawah. Sebenarnya dia masuknya sebenarnya tunagrahita, tapi karena dia masih nggak bisa jalan, kami masukkan ke tuna daksa tapi plus gitu. Nah, inilah Pak yang tadinya ngiler, yang tadinya berak gitu, akhirnya kadarullah sekarang sudah bisa sedikit-sedikit mengurangi. Nah, menurut saya itu memang pembelajaran, Pak Heli, saya setuju itu. Jadi saya mohon memang orang tua bersabar itu, bersabar banget. Karena kami sebagai pendidik itu tentu akan terus mengolah, mengobservasi, melakukan. Nah, yang saya bangga dengan Bapak, Bapak selalu menyampaikan bahwa kalau ada orang memaksa, saya mau masuk ke negeri, udah diberi aja dia normal. Itu saya setuju tuh Pak. Karena saya dulu juga guru dan saya kepala sekolah ya Pak ya. Saya melihat, aduh anakku ini kok ternyata begini sebelum saya mengenal dunia SLB. Kok bisa ya begitu. Dia nggak bisa begini, akhirnya kami rujuk. Sebenarnya kami juga kasihan. Nah, dalam kesempatan ini Bapak, saya mencari tokoh-tokoh seperti Bapak begitu ya. Dan juga orang-orang yang peduli sosial. Karena kita tahu bahwa jangan sepelekan anak-anak difabel seolah-olah itu anak buangan. Karena kita tahu tokoh-tokoh dunia, salah satunya yang menemukan Newton itu ternyata tadinya juga orang yang salah satu orang ABK begitu. Einstein juga. Jadi tokoh-tokoh dunia itu sebenarnya tadinya orang-orang yang Masya Allah ya. Tapi kadarullah, nah ini untuk motivasi kepada orang tua murid dan juga guru-guru, karena peran saya sekarang sebagai yayasan dan kepala sekolah ya Pak ya. Saya mohon memang bersabar. Guru harus juga melayani sepenuh hati dan orang tua harus menerima dengan rasa bangga. Saya rasa itu Pak Ale, mungkin suatu saat saya bisa chat dengan Bapak, atau suatu saat Bapak kalau Bapak di intern Jakarta, suatu saat ada kesempatan main ke Bekasi, boleh nanti kita bertemu di sekolah saya. Itu saja Pak Ale. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah. Terima kasih Bunda sharingnya sesama konselor PMT. Insya Allah nanti bisa chat lanjut ya Pak Halik. Ya, untuk infonya, beliau ini tinggal di Bekasi tadi. Silakan Pak Halik. Iya. Bapak tinggal di Bekasi, di mana Bapak? KTP saya masih KTP Bekasi, Bu. Oh, subhanallah, Masya Allah. Ya. SLB-nya di mana, Ibu? Di jalan apa? Patriot. Kami di Jalan Veteran Dalam. Memang kami SLB-nya SLB termasuk SLB baru ya Pak ya. Karena ini punyaan pemerintah Kota Bekasi. Jadi yang mengelola Dharma Wanita. Dan sebenarnya
kami juga mencari orang psikolog yang dalam tanda petik, karena jujur aja kalau orang masuk ke SLB itu biasanya kan konotasinya itu orang uangnya itu banyak. Kalau kami nggak begitu Bapak. Jadi ya nafasnya itu nafas ya tetaplah ya namanya sodako ilmu, sodako tenaga tetap ada. Tapi paling tidak kami tetap menghormati gitu. Nah mudah-mudahan suatu saat kita bisa saling berbagi ya Pak ya. Nanti Ya, ya. kalau memang Ya Allah. kita bisa bertemu, kita nanti bisa melihat secara langsung. Tapi yang jelas di malam ini khususon untuk keluarga dan guru, kita ini sebenarnya orang yang akan insya Allah masuk ke surga jika kita ikhlas semua. Saya rasa itu Pak Ele. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mia, lanjut. Ya, ini silakan ada Kak Andi Kurniawati. Silakan. Untuk yang di kita bisa lanjutkan ya. Kita yang silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Kurniawati. Kebetulan profesi saya sebagai akademisi dan juga praktisi di dunia disabilitas. Izin Bapak, saya sangat tertarik sekali. Saya juga mendapatkan informasi ada kegiatan seminar berbasis gratis ini dari Instagram, dan saya kemarin langsung gabung, dan alhamdulillah gitu. Ternyata saya merasa bahwa di sini berada dalam lingkungan orang-orang hebat yang punya dedikasi, loyalitas terhadap anak-anak disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, momen seperti ini salah satunya dengan cara sharing, itu adalah cara kita berinteraksi, bagaimana kita saling sama-sama memberikan informasi satu sama lain terkait bagaimana menangani anak disabilitas. Karena pada dasarnya jika kita berbicara dengan mereka-mereka yang memiliki anak difabel atau keluarga difabel pun juga kebanyakan masih menganggap bahwa memiliki mereka itu malu dan sebagainya. Maka dari itu saya kebetulan saya dari olahraga, Bapak dan Ibu. Saya dari UPI, S1 saya di kepelatihan, S2 juga alhamdulillah di UPI, dan sekarang juga sedang mengambil pendidikan S3. Dan kebetulan karena bentuk sebuah dedikasi, loyalitas, dan saya juga memiliki paman yang saat itu memang bukan dibilang telat menangani, tapi saya bisa benar-benar mengurusi beliau ya di usia 60 tahun, dan saat itu dalam kondisi sedang sakit, dan itu sangat memberikan sebuah pengalaman berharga bagi saya pribadi. Dan dari itu saya menemukan sebuah permasalahan. Di sini ada Pak Haley sebagai ahli psikologis ya. Jadi permasalahan saya di sini itu lebih kepada masalah tentang kemandirian. Makanya saya tertarik sekali dengan tema hari ini tentang kemandirian, di mana kemandirian itu sebenarnya penting bagi anak disabilitas khususnya ya, dalam jenis apapun. Karena pada dasarnya yang saya bisa lihat dari lapangan, baik itu dalam segi pendidikan ataupun dalam segi latihan, interaksi sosial itu salah satu hal atau aspek penting yang perlu mereka temukan, atau perlu kita berikan sebuah edukasi gitu. Nah, saat ini saya sedang memfokuskan kepada bukan program sih, lebih kepada masalah kemandirian anak, yang dimana selain dari belajar di sekolah itu kan biasanya anak itu belajar tentang bagaimana menyapu, mengepel, jadi kehidupan sehari-hari yang memang dia bisa juga temukan di rumah. Akan tetapi ketika balik ke rumah, terkadang mereka juga tidak diberikan perlakuan seperti itu di rumah, karena memang perlu kita ketahui juga banyak yang orang tua itu mempercayakan itu semua ke sekolah gitu. Nah,
maksud interaksi sosial di sini itu saya ternyata menemukan dunia baru di dalam olahraga saat proses latihan gitu. Alhamdulillah banyak sekali atlet-atlet disabilitas yang saya bina yang sampai sekarang pun alhamdulillah bisa mewakili Indonesia kemarin di ASEAN Para Games, kemudian juga yang sekarang saya lebih mendalami itu di Soina Special Olympic. Saya melatih di Kota Bandung saat ini, dan di disabilitas intelektual ini sangat saya temukan banyak masalah gitu. Salah satunya menangani anak Down syndrome gitu. Akan tetapi ketika saya memberikan aspek-aspek kemandirian yang dimana bagaimana mereka itu bisa bertanggung jawab, kemudian dari penerapan latihan itu untuk masa yang akan datang gitu. Karena maaf Bapak dan Ibu, kenapa saya menganggap kemandirian itu ini penting? Karena ini berkaca dari kisah saya juga. Jadi paman saya yang udah usia 60 tahun itu saat itu karena memang keluarga itu bukan membuang tetapi merasa keberatan untuk mengurusi sampai akhirnya mau ke panti jompo, dan di situ saya sangat miris sekali gitu. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengurusi? Salah satunya adalah keteteran dalam artian kehidupan sehari-harinya, dalam artian mandi seperti apa dan sebagainya. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa aspek kemandirian ini sangat penting bagi anak, tetapi saya kaitkan dalam dunia olahraga itu sendiri. Nah, mungkin di sini dari segi aspek psikologis yang saya butuhkan ini adalah aspek psikologis. Kebetulan Bapak Pahala ini adalah salah satu orang yang bagi saya pribadi saat ini melihat Bapak banyak pengalaman tentang psikologis anak difabel gitu. Nah, harus seperti apa Pak? Mulai dari pencarian instrumen untuk penelitian saya itu yang mengarahkan ke anak disabilitas itu seperti apa? Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Ibu Ani Kurniawati ya. Ya, bisa dengar ya suara saya ya? Ya. Berat pertanyaannya. Mungkin gini aja ya, karena ini berkaitan dengan penelitian Ibu. Mungkin Ibu chat saya aja nanti ya. Ya, karena kasihan buat yang lain. Ya, saya bersedia, supaya lebih konkret lagi seperti apa yang Ibu inginkan. Karena apa? Karena kalau anak disabilitas ini dikasih kuesioner nggak bisa. ya kan dia memiliki keterbatasan gitu. Jadi ya perlu ini tools lain yang perlu kita perhatikan gitu. Gitu ya, Ibu ya. Chat aja saya. Ada kan nomor saya ya di Ibu ya. Siap, terima kasih Pak. Mungkin ini secara personal ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan minta dukungan juga dari Bapak Ibu yang ada di sini. Saya yakin yang ada di grup ini adalah mereka-mereka yang memang peduli, karena memang empati dan rasa kasih sayang itu perlu. Karena saya juga di dalam difabel itu selalu memberikan statement bahwa ada sebuah love dan care gitu, ada sebuah cinta dan rasa kepedulian. Itu saja. Terima kasih. Ya. Kak Ani ada di grup ya? Di grup peserta ada seminarnya? Bu, ada. Iya, nanti ini juga kita share. Ini punten Pak Ale, kita sampai jam berapa? Ya, ke Ibu host tentuin aja, kan kewenangan ada di host. Oke, iya. Kalau begitu kita sudahi pukul 21.30 ya, Bapak Ibu ya. Ini masih ada 6 menit lagi, boleh ada yang mau resen dulu? Untuk pertanyaan yang belum dijawab, nanti mungkin bisa sharing di grup oleh Pak Halim. Ya. Nanti yang belum, yang ditulis-tulis ini, saya coba nanti, kan ada rekamannya nih, nanti bisa di-share ya. Saya coba bantu nanti jawab ya. Insya Allah ya. Gitu. Atau mungkin ada satu pertanyaan, mungkin Ibu menjelang 9:30. Kalau di jam saya belum 9:30, masih ada 5 menit lagi. Iya. Silakan, satu pertanyaan aja. Nah ini ada izin bertanya Bapak,
saya kan guru ada murid saya itu motoriknya lemah dan tidak mau pegang pensil atau tidak mau menulis. Sudah berbagai cara dicoba, dia hanya mau bila dibuat titik. Kalau lagi diterangkan di depan kelas, dianya malah tidur. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Itu. ini perlu perlu informasi lebih ini ya, lebih banyak ya. Mungkin bisa dibicara di sampai apa Ibu ngomong aja Bu Titi ya. Kelas berapa dia, kemudian apa umurnya berapa? Ya, silakan. Ceritain aja Bu Titi Soeharti ya. Mungkin masih ada. Ya, ini ada pertanyaan, boleh tidak jika kami cek Pak, secara mohon personal dengan hal lain? Maaf, itu ada Ibu yang mau bicara apa Bu? ya tadi Bu Titi mohon maaf, mohon izin ya bahwa tadi pertanyaannya itu kelas TKA Pak, karena orang tuanya kan mengharapkan bahwa anak-anak paling tidak bisa menulis gitu. Sebetulnya anaknya kalau untuk bermain segala macam sudah bisa selalu selalu kalau misalnya diajak baris berbaris tidak mau Pak, jadi senangnya main aja gitu. Iya, umurnya sekarang 5 tahun, Ya, hampir. oke. Iya, Ya, Bu Titi, terima kasih. Saya iya. kalau dengar begini nih, saya ketawa, Bu. Kenapa? Anaknya baru TK, sudah disuruh nulis. Kan TK itu apa kepanjangannya, Bu? Kan Taman Kanak-Kanak. Iya Itu kan betul. kalau Taman Kanak-Kanak kan nama istilah lainnya kan playgroup, kelompok bermain, ya Bu ya. Ya, Nah, jadi ya wajar dia dia apa yang ada di otaknya tugas perkembangannya ya main-main gitu. Jadi sampaikan ibu juga apa sebagai tenaga pendidik dan juga ke orang tua tenangkan aja. Ibu juga tenang juga. Kenapa? Baru ke TKA kan main-main. Jadi bisa jadi ketika motorik halusnya itu Allah kasih ya nggak secepat teman-teman yang lain. Nah, jadi nggak usah dipaksa. Jadi biarin aja. Mungkin dia pensilnya kasih pensil warna atau pakai apa krayon yang lembek tapi udah langsung keluar warnanya. Pokoknya terserah dia aja mau nyoret-nyoret apa. Ya. Nanti kalau misalnya apa motorik halusnya udah keluar, itu sekolah itu rumah kewalahan itu Bu. Dinding-dinding dicoret-coret sama dia. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa, tenang aja. Ya, mungkin belum diberikan apa saat motorik halusnya itu siap. Gitu. Sama dengan ini anak yang siap berjalan Bu. Ada orang tua yang udah cemas aja anaknya umur 9 bulan, 10 bulan belum bisa jalan atau umur 6 bulan atau 6 bulan deh. Udah dia wah biar cepat jalan nih. Dia berdiriin, dia pegangin tangannya, ayo tah 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 tah. Lama-lama kakinya bengkok, Bu. Oh, gitu. Kenapa? Karena nggak kuat menahan beban badannya yang lebih berat daripada penyangga kakinya. Itu yang harus kita hindari. Jadi sunatullah aja sesuai dengan apa alamiah aja, ya jalanin aja. Nggak apa-apa, Bu, ya. baik. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, ya. Oke, Bu Mia, janjinya jam 9:30 ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Hale. Sebentar ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sudah masuk pukul 21.30 ya. Untuk pembahasan lebih lanjut, insya Allah bisa kita sharingkan di grup, dan insya Allah pekan depan kita akan ada sesi kelanjutannya ya Pak. Tadi sudah ada di apa namanya slide tapi belum tersampaikan. Ya kira-kira siapa nih Bapak Ibu, teman-teman yang mau ikut lagi pekan depan? Boleh. Dan insya Allah Kalau ya ikut kita Pak, Bu. beli ilmu-ilmunya dari Pak Hale. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak Pak Hale. Sekali lagi semoga sehat walafiat selalu ya, dimudahkan semua urusannya. Ya Bapak Ibu, kita tutup agenda kita malam ini dengan melafaz hamdalah
Alhamdulillahirobbilalamin dan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Alay, selamat Terima malam. kasih Pak Le, Bu. Dan host, dari kami semoga Terima kasih kita ketemu lagi. Bapak. Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ya. Shalom. Pak Le. Terima kasih. Baca pertanyaannya Assalamualaikum. di grup ya. 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 Ya, siap, Bu. Izin live. Izin live. Oke. Izin live. Ya.